Waduh, ondel-ondel belajar naik delman, malah nyundul bajai. Kuda terpelanting. Tapi, tunggu dulu, ternyata ini baru awal dari cerita gokilnya. Dari tragedi kecil jadi kisah super lucu yang berakhir bikin bangga satu kampung. Kamu harus dengerin kisah lengkapnya, dijamin ngakak sampai perut kram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel penuh cerita gokil, lucu, dan inspiratif bareng ondel-ondel kesayangan kita semua. Sebelum lanjut, jangan lupa ya buat pencet tombol like, komen, dan subscribe. Biar channel ini makin berkembang dan bisa terus menyajikan cerita-cerita lucu yang bikin hari kalian cerah kayak matahari jam 9 pagi. Tuliskan juga sholawat terbaik kalian untuk Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia di kolom komentar. Ya, jangan lupa tulis juga asal daerah kalian dari mana, biar kita bisa saling kenalan dan seru-seruan bareng di kolom komentar. Hari itu, suasana di rumah ondel-ondel Cimug cerah ceria. Angin bertiup sepau-sepau, dan langit biru tanpa awan seperti mendukung semangat ayah Cimug yang baru saja pulang membawa kejutan. "Cimug, keluar nak, lihat apa yang ayah bawa," teriak ayah dari halaman depan sambil senyum-senyum sendiri seperti habis dapat undian arisan. Cimug yang lagi asyik nonton video kucing loncat-loncat dari HP jadul langsung lari keluar dengan langkah terbata, masih pakai sarung dan rambut acak-acakan. Begitu sampai di depan rumah, mata Cimug langsung melebar seperti tutup panci. Di sana, berdiri gagah seekor kuda coklat tua lengkap dengan delmannya yang masih mengkilap walaupun ban belakangnya sedikit miring. "Ayah, ini apaan?" tanya Cimug dengan nada antara bingung dan norak. Ayah pun menjawab bangga, "Ini, delman, nak, ayah beli dari Pak Taryo di kampung sebelah. Mulai hari ini, kamu belajar jadi kusir ya. Masa ondel-ondel bisa joget, bisa nyanyi, bisa nyiram tanaman, tapi nggak bisa bawa delman? Ayo, masa depan cerah menantimu." Cimug yang polos dan gampang semangat langsung loncat kegirangan. Ia lompat ke arah delman sambil teriak, "Wow, aku jadi kusir." Tapi karena kuda belum siap dan Cimug salah posisi duduk, ia justru terpental ke depan, mukanya nyungsep ke leher kuda yang kaget. Si kuda yang namanya Cempluk itu langsung ngejerit, "Hih!" dan tanpa dikomando lari kencang ke arah gang sempit di depan rumah. Delman pun ikut terseret. Rodanya bunyi, krek-krek-krek, sambil memantul-mantul di jalanan paving rusak. Warga sekitar yang lagi santai minum teh langsung panik. Weh, delman liar? Siapa yang ngeluarin delman liar?" Bu RT bahkan sempat loncat ke atas pagar sambil teriak, "Selamatkan pot bunga saya." Di ujung gang, berdiri santai sebuah bajai tua warna biru yang sudah tak dipakai, biasanya buat tempat anak-anak main. Dan ya, nasib berkata lain. Delman Cimug yang tidak terkendali akhirnya beraak, menabrak bajai itu dengan keras. Bajai terguling ke kiri, delman nyangkut setengah di dalam, dan si kuda langsung duduk lemes seperti habis ujian nasional. Warga langsung berhamburan. Pak Hansip lari bawa peluit, ibu-ibu teriak sambil bawa sapu, dan anak-anak malah tepuk tangan kira itu pertunjukan sirkus. Cimug yang wajahnya nempel di dashboard delman cuma bisa berseru pelan, "Aman kok." Tapi jelas tidak ada yang percaya. Bajai ringsek, roda delman miring, dan yang paling parah, Cempluk si kuda mulai nangis. Iya, nangis. Keluar air mata dari matanya. Entah karena malu atau kesakitan, atau mungkin dia juga nggak nyangka akan dilibatkan dalam kecelakaan perdana Cimug sebagai calon kusir. Tapi tunggu, ini belum berakhir. Sopir bajai yang tiba-tiba datang, karena ternyata dia memang tinggal di rumah depan gang, justru tertawa lebar sambil ngelus dada. "Waduh, kayaknya bajai saya dapat jodoh nih. Tapi ya, lain kali jangan bawa delman kayak bawa motor drag race, Bang Kusir," kata beliau sambil kedipin mata ke Cimug yang masih terbalik posisinya. Warga pun ikut tertawa. Kecelakaan itu, alhamdulillah, tidak menyebabkan korban jiwa dan hanya menyebabkan korban harga diri Cimug dan trauma ringan untuk si Cempluk. Setelah situasi agak tenang, ayah Cimug datang tergopoh-gopoh sambil bawa air putih dan handuk. "Ya ampun, kamu nabrak bajai, Mug?" Cimug nyengir malu. "Itu, kudanya jalan sendiri, yah, aku cuma duduk doang." Tahu-tahu ngebut. Ayah cuma bisa geleng-geleng, lalu menatap si Cempluk yang sedang duduk lemas dengan ekspresi, "Saya pensiun saja sekarang." "Ya udah deh,
Sekarang kita pulangkan dulu delmannya ke halaman, terus rawat kuda ini baik-baik. Kayaknya dia trauma berat. Dengan bantuan warga, delman dan bajai dipisahkan. Bajai digeletakkan di tempat semula, walaupun sekarang bentuknya mirip kaleng penyok, sementara delman ditarik pelan-pelan balik ke rumah. Si cempluk digiring pakai wortel oleh bulik Ivo, yang tiba-tiba muncul bawa ember sabun dan lap. Udah, kita mandiin nih kuda, kasihan dia. Mukanya kucel kayak habis nonton sinetron sedih. Si kuda pun diguyur air hangat, dibersihkan dari kepala sampai kaki, dan diberi pujian seperti anak yang habis tampil di pentas seni walaupun tampilannya berantakan. Setelah insiden itu, ondel-ondel Cimug merasa terpukul. Tapi bukannya menyerah, dia malah makin semangat. Aku nggak akan gagal lagi. Aku bakal belajar bener-bener sampai jadi kusir profesional. Katanya sambil ngelus delman yang sekarang sudah diparkir di bawah pohon mangga. Setiap malam, dia buka YouTube dan nonton video kusir delman, cara melatih kuda, sampai video terapi kejiwaan untuk kuda yang stres. Dia catat semua, bahkan bikin jadwal belajar harian. Warga kampung pun mulai menghargai usahanya. Ada yang ngasih makanan buat si cempluk, ada yang bantu betulin rem delman, dan ada juga anak-anak yang suka bantuin bersihin roda. Si Cimug mulai latihan rutin, muter lapangan kampung tiap sore, bawa jerami buat si cempluk, dan belajar kode-kode suara biar si kuda ngerti kapan jalan, kapan berhenti. Dari yang awalnya selalu bablas saat belok, kini sudah mulai bisa putar balik dengan mulus. Ayah Cimug sampai bilang, "Wah, kamu tinggal daftar ke Jakarta untuk jadi kusir resmi nih." Hari-hari berikutnya menjadi masa paling sibuk dalam hidup ondel-ondel Cimug. Setelah insiden delman versus bajai, yang sempat viral di grup warga, Cimug jadi bahan candaan di mana-mana. Tapi alih-alih ngambek atau sembunyi di kamar sambil nonton drama Korea, Cimug justru makin semangat. Dia bilang ke ayahnya, "Yah, Cimug nggak mau dikenal sebagai tukang nabrak bajai. Cimug mau dikenal sebagai kusir legendaris kampung Beringin." Ayah pun tepuk tangan bangga walau di dalam hati masih trauma sama harga ganti rugi bajai kemarin. Setiap pagi, Cimug bangun lebih pagi dari ayam tetangga. Sebelum alarm HP-nya berbunyi, yang isinya suara mas-mas ojek bilang, "Bang bangun, udah jam 6. Dia sudah pakai celana kolor, kaos kutang, dan topi kusir warisan ayah. Si cempluk pun dibangunkan pelan-pelan. "Pluk, bangun ya, hari ini kita belajar belok kanan. Jangan kayak kemarin ya yang belok kiri tapi malah nyemplung ke kolam lele Pak RW." Si cempluk mengangguk pelan, seperti sudah ikhlas menjalani takdir sebagai kuda pendamping ondel-ondel ambisius. Latihan pertama adalah mengatasi trauma. Setelah insiden tabrakan, si cempluk jadi gampang panik tiap lihat bajai, motor, bahkan orang naik sepeda. Solusinya, Cimug mulai membacakan cerita dongeng setiap malam buat si cempluk sambil pijat ringan di punggungnya. "Pluk, kamu hebat. Kamu bukan kuda biasa. Kamu calon kuda legendaris. Dulu singa punya Simba, manusia punya Batman, dan aku punya kamu. Kita bakal jadi tim terheboh." Kadang Cimug juga nyanyi lagu, naik delman istimewa, dengan gaya rap supaya semangat cempluk bangkit lagi. Bukan cuma cempluk yang perlu latihan, Cimug juga mulai memperdalam ilmu perkusiran. Ia belajar cara memegang tali kekang dengan benar, teknik belok halus, cara menenangkan kuda kalau ketemu suara klakson, dan tentu saja cara parkir delman tanpa nabrak pagar rumah tetangga. Suatu kali, saat latihan di lapangan, delmannya nyangkut di antara dua pohon pisang. Cimug langsung turun, ngelus-ngelus pohonnya, "Maaf ya, aku bukan sengaja. Tapi emang radius putar cempluk masih 10 meter." Warga yang lihat ketawa sambil ngasih semangat, "Gas terus Mug. Hari ini pohon, besok trotoar, lusa sukses." Kebanggaan terbesar Cimug datang saat suatu pagi, ia memberanikan diri mengajak keluarganya naik delman untuk pertama kalinya. "Yah, MAH, Bulik Ivo, Kakek Toro, hari ini Cimug bakal jadi kusir buat kalian semua." Semua langsung terdiam. Mama pelan-pelan meletakkan gelas kopinya, ayah narik napas panjang, Bulik Ivo pasang helm, padahal naik delman, dan Kakek Toro malah bawa pelampung, jaga-jaga kalau delmannya nyemplung lagi katanya. Tapi akhirnya, mereka semua setuju. Keluarga besar naik ke atas delman dengan hati campur aduk antara haru dan was-was. Cimug berdiri tegak di depan delman. Ia memegang tali kekang dengan mantap,
menatap lurus ke depan, dan berkata dengan suara tegas, "Cempluk, kita bawa keluarga." Si Cempluk tampaknya paham momen ini penting. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menginjak tanah 2 kali, lalu mulai melangkah perlahan. Delman pun bergerak. Jalanan kampung dilalui satu persatu. Ibu-ibu yang sedang jemur baju langsung melambaikan tangan. "Wah Mu, akhirnya bawa penumpang juga ya, mantap." Sepanjang jalan, Cimug fokus banget. Kalau ada kucing nyebrang, dia berhenti dulu. Kalau ada batu di tengah jalan, dia turun dan minggirin. Kalau ada anak kecil nangis lihat ondel-ondel bawa kuda, dia turun dan ngasih permen. Setiap 5 meter, dia nengok ke belakang nanya, "MAH, ayah, masih aman?" Dan mama selalu jawab sambil senyum, "Aman, Muk. Hebat kamu." Bulik Ivo ngeluh karena duduknya empuk banget. Ini kayak naik travel eksekutif. Sedangkan kakek Toro tertidur sambil ngorok dengan pelampung masih melingkar di leher. Setelah keliling kampung dengan sukses tanpa tabrakan, tanpa bajai, dan tanpa kuda terpleset, mereka pun pulang dengan bangga. Ayah peluk Cimug erat-erat, "Kamu udah jadi kusir sejati, Nak." Mama nyiapin teh manis dan singkong goreng. Bulik Ivo ngajakin bikin konten TikTok, dan kakek Toro masih tidur sambil senyum-senyum. Hari itu, Cimug resmi naik level. Dari ondel-ondel yang dulu cuma bisa joget di pos ronda, kini jadi ondel-ondel kusir delman profesional. Sejak saat itu, warga kampung makin percaya sama kemampuan Cimug. Setiap sore, ada saja yang minta naik delman keliling kampung. Anak-anak, emak-emak, bapak-bapak, semua suka. Bahkan ada yang request muter 2 kali. Cimug mulai mencatat jam operasional, bikin daftar antrian, bahkan pakai pengeras suara kecil untuk promosi, Delman Cimug. Gratis 1 putaran kalau nyanyi lagu, balonku ada 5. Tapi Cimug nggak berhenti di situ. Dia mulai pasang spanduk kecil di delmannya bertuliskan, "Delman ceria, kusir ondel-ondel bersertifikat bajai." Si Cempluk juga sekarang jalannya makin mantap. Tidak lagi panik, tidak lagi nangis, malah suka lari-lari kecil kayak model catwalk. Warga bilang, itu kuda udah percaya diri. Pasti karena perawatan dan kasih sayang si Cimug. Dan benar saja, Cimug selalu rawat si Cempluk seperti sahabat sejati. Mandiin tiap 2 hari sekali, kasih makan apel, bahkan nyisir rambut ekornya. Perjalanan dari kecelakaan lucu sampai bisa bawa keluarga tanpa insiden, menjadikan Cimug dan Cempluk simbol semangat di kampung beringin. Anak-anak mulai cita-cita jadi kusir, emak-emak mulai pengin punya kuda, dan Pak RW mulai pertimbangkan ganti motor dinas jadi delman. Siapa sangka, ondel-ondel yang dulu hanya dikenal karena goyangan lehernya, kini jadi ikon transportasi ramah lingkungan yang ramah senyum juga. Dan cerita mereka belum berakhir, karena di paragraf berikutnya, kejutan besar menanti. Setelah sukses membawa keluarganya berkeliling kampung dengan selamat dan bahagia, ondel-ondel Cimug merasa bahwa ia sudah saatnya naik pangkat. Ia duduk merenung di depan kandang Cempluk sambil ngunyah singkong goreng dan berkata, "Pluk, kita harus keluar dari zona nyaman. Masa kita muter-muter kampung terus? Dunia luas, Pluk. Udara segar nggak cuma di gang sempit. Ayo kita menuju balai kota." Si Cempluk hanya melenguh pelan, mungkin antara setuju atau sebenarnya minta tambah apel. Cimug pun memantapkan niatnya. Ia mulai dandan lebih rapi. Celana kolor diganti celana panjang, kaos kutang diganti hem batik, dan topi kusirnya ditambah pin bertuliskan, "Anti tabrak bajai." Ia juga bawa papan kayu kecil bertuliskan, "Delman ceria, ojek kuda resmi." Lengkap dengan nomor antrean dan stiker, 100% ondel-ondel lokal. Ia tak lupa mendaftar ke komunitas ojek online lokal. Walaupun sistem mereka belum ada pilihan, Delman, Cimug tetap gigih kirim email ke admin, "Saya minta fitur Delman ditambahkan. Segmen pasar belum digarap nih, bos." Sampai akhirnya, pagi yang cerah dan penuh semangat pun tiba. Dengan langkah pasti dan gaya bak pengusaha sukses yang baru dapat pendanaan, Cimug melangkah ke arah balai kota. Ia membawa delmannya dengan penuh percaya diri. Di sepanjang jalan, orang-orang berhenti, melongo, dan beberapa ada yang rekam pakai HP. "Lihat tuh, ondel-ondel bawa delman." "Seriusan?" kata seorang abang bubur. Seorang ibu-ibu menambahkan, "Itu pasti yang viral nabrak bajai kemarin deh. Tapi sekarang keren ya, bajajnya udah nggak ada,
tinggal delmannya doang. Begitu tiba di balai kota, Cimug langsung disambut satpam. "Permisi, ada perlu apa ya, Mas?" Cimug menjawab dengan hormat, "Saya, kusir Delman Cimug, mau buka layanan ojek delman resmi di sekitar balai kota. Transportasi ramah lingkungan, bebas BBM, dan bonus senyuman." Satpam yang awalnya bingung akhirnya tersenyum. "Lucu juga. Ya udah, asal jangan bikin macet. Silakan aja coba." Dengan restu satpam, Cimug pun memarkirkan delmannya di pojok halaman balai kota, tepat di bawah pohon mangga. Awalnya, tentu belum ada yang naik. Pegawai kantor sibuk, warga yang antri layanan Adminduk pun fokus pada nomor antrean mereka. Tapi Cimug tak menyerah. Ia pasang banner bertuliskan, "Nggak cuma ojek motor, yuk coba ojek delman. Bisa selfie, bisa tertawa, bisa nostalgia." Tak hanya itu, ia juga nyetel speaker kecil yang memutar lagu dangdut remix versi instrumental sambil mengajak lewat pengeras suara. "Ayo ayo, naik delman, bukan sembarang delman. Ini delman yang dikendarai ondel-ondel. Pengalaman tiada duanya, dijamin bebas stres, bonus sehat jiwa dan raga." Satu dua anak muda mulai penasaran. "Bro, ayo coba naik delman yuk, lucu banget nih. Bisa buat konten IG." Mereka tertawa-tawa naik ke atas delman, dan saat Cimug mulai menjalankan cempluk, mereka langsung histeris. "Wai, seru juga ya. Ini baru healing." Dari situ, kabar menyebar dengan cepat. TikTok mulai dipenuhi video, naik delman di balai kota bareng ondel-ondel, YouTube penuh dengan vlog, review ojek delman Cimug, dan akun-akun info Jakarta mulai posting foto Cimug sambil kasih caption, "Transportasi masa depan? Kenapa enggak?" Tak lama setelah itu, datang mobil berplat RI. Semua orang langsung menyingkir, dan seorang pria dengan kemeja batik turun dari mobil tersebut. "Loh, itu Pak Wali Kota," teriak seorang petugas kebersihan. Pak Wali melangkah pelan, penasaran melihat keramaian di sudut balai kota. Begitu melihat Cimug, beliau tertawa lepas. "Wah, ini ondel-ondel yang saya lihat di media sosial ya? Yang viral karena tabrakan, tapi sekarang jadi pengusaha transportasi unik." Cimug menunduk hormat dan menjawab dengan suara lantang, "Betul, Pak Wali. Saya bukan sekadar joget. Sekarang saya kusir." Pak Wali pun tertarik mencoba naik. "Coba deh, saya pengen tahu rasanya naik delman di halaman balai kota." Warga langsung bersorak. Cimug membantu beliau naik, menata dudukannya, dan memastikan cempluk dalam kondisi prima. "Pluk, bawa baik-baik ya. Penumpang kita kali ini bukan warga biasa. Ini wali kota kita." Cempluk tampak paham betul momen sakral ini. Ia melangkah tenang, elegan, dan penuh karisma. Jalanan di sekitar balai kota jadi panggung mereka. Orang-orang bertepuk tangan. Beberapa bahkan berdiri untuk menghormati kusir nasional yang baru lahir. Setelah keliling satu putaran, Pak Wali turun dengan senyum puas. "Saya suka. Ini unik, kreatif, dan pastinya ramah lingkungan. Saya akan pertimbangkan untuk memberikan izin khusus bagi Cimug beroperasi secara tetap di balai kota, bahkan mungkin nanti di taman-taman kota." Cimug hampir nangis dengar itu. Ia langsung bersujud, bukan ke tanah, tapi ke lutut Cempluk. "Pluk, kita berhasil. Pluk." Warga sekitar terharu, beberapa ada yang mewek. Bahkan satpam yang tadi jaga gerbang ikut tepuk tangan. Malamnya, Cimug diundang untuk jadi bintang tamu di acara talk show lokal bertema, "Anak Muda Penggerak Transportasi Alternatif." Ia duduk berdampingan dengan profesor, aktivis lingkungan, dan seleb TikTok. Saat ditanya motivasinya, Cimug menjawab, "Awalnya saya cuma pengin bisa bawa keluarga keliling kampung. Tapi ternyata, dari delman, saya belajar bahwa setiap langkah kecil bisa jadi perubahan besar. Asal konsisten, dan jangan sering nabrak bajai." Dan begitulah, dalam waktu singkat, Cimug dari ondel-ondel biasa berubah jadi ikon kota. Ia bukan cuma simbol kreativitas, tapi juga semangat pantang menyerah. Orang-orang antre naik delman seperti dulu mereka antre beli es krim. Cempluk pun jadi seleb dadakan. Ada yang minta selfie, ada yang kirim wortel lewat ojek online, bahkan ada yang nawarin endorsement makanan kuda. Kehidupan mereka berubah, dari lucu dan penuh tawa,
menjadi penuh makna dan inspirasi. Tapi petualangan belum selesai, karena di paragraf berikutnya, tantangan baru menanti. Wajah menyeringai dengan mata bahagia. Kehidupan sebagai kusir delman terkenal ternyata nggak segampang kelihatannya. Setelah viral dan diundang ke talk show, ondel-ondel Cimug merasa seperti seleb dadakan. Kemanapun dia pergi, ada aja yang nyapa, ngajak foto, bahkan ada yang minta tanda tangan di pipinya yang udah merah itu. "Bang Cimug, aku fans berat. Tanda tangan dong di jidat aku," teriak seorang pemuda yang datang bawa spidol dan semangat seperti mau audisi idola. Tapi di balik ketenaran, ternyata banyak tantangan baru yang datang menghampiri. Masalah pertama datang dari kuda kesayangannya, Cempluk. Sejak sering dipakai keliling kota dan jadi pusat perhatian, Cempluk mulai sombong. Ia jadi agak milih-milih makan. Dulu cukup rumput biasa dan singkong. Sekarang mintanya wortel impor, rumput organik, dan minumnya air mineral beralkali. "Pluk, kamu kuda apa selebgram sih?" tanya Cimug dengan nada bingung sambil liatin list belanja mingguan yang makin panjang. Belum lagi, Cempluk mulai suka gaya hidup ala kuda metropolitan. Pakai pelindung mata bermerek, tapak kaki empuk anti licin, dan semprotan parfum herbal biar aroma kandangnya tetap fresh. Tapi Cimug tidak mengeluh. Ia justru berusaha makin profesional. Ia belajar cara grooming kuda dari YouTube, beli sabun khusus kuda secara online, bahkan bikin jadwal harian. Pagi mandi, siang tarik delman, sore istirahat sambil dengar musik klasik buat relaksasi si Cempluk. Jadi kusir bukan cuma soal bisa narik. Ini soal perawatan jiwa dan raga. Kuda juga punya perasaan, ucap Cimug saat diwawancara media lokal sambil menyisir surai Cempluk dengan hati-hati pakai sisir khusus yang dia kasih nama Hair Goals. Tantangan kedua datang dari kompetitor baru. Melihat suksesnya ojek delman Cimug, beberapa orang mulai meniru. Ada yang pakai gerobak ayam dirombak jadi delman milenial. Ada pula yang narik becak pakai kostum superhero dan brandingnya, "Ojeks menyelamatkan hidupmu." Bahkan, ada juga yang iseng bikin delman dorong tanpa kuda, ditarik sama 5 anak magang. "Ini delman go green, Bang, hemat rumput," kata mereka sambil ngos-ngosan. Cimug sih nggak iri, tapi ia mulai merasa saingan makin banyak dan gimmick makin aneh-aneh. Untuk menanggapi itu, Cimug nggak tinggal diam. Ia upgrade layanan. Mulai dari pasang wifi gratis di delmannya, sediakan bantal empuk motif batik, hingga minuman selamat datang berupa teh manis dalam botol kecil. Tak hanya itu, ia juga bikin program loyalitas pelanggan, naik 5x gratis 1x keliling balai kota sambil dinyanyiin lagu Betawi. Warga pun makin cinta. Cimug tuh beda. Nggak cuma ngasih hiburan, tapi juga pelayanan, kata salah satu pelanggan tetap, seorang nenek yang tiap sore naik delman sambil bawa cucu-cucunya. Namun badai belum berlalu. Suatu hari, delman Cimug disetop oleh petugas dinas perhubungan. "Maaf, Bang. Kami dapat laporan ada kendaraan tidak sesuai aturan yang beroperasi di zona bebas kendaraan," ucap petugas itu dengan serius sambil lihat ke arah Cempluk yang saat itu lagi mengunyah rumput santai. Cimug langsung deg-degan. "Maaf, Pak. Tapi ini delman ramah lingkungan. No mesin, no emisi. Yang keluar cuma, yaitu pup kuda dikit-dikit," jawab Cimug sambil tunjuk ke arah kotoran Cempluk yang baru saja keluar dengan timing yang sangat tidak membantu. Petugas sempat mengernyitkan dahi. Tapi warga sekitar langsung datang membela. "Pak, jangan tutup usaha Bang Cimug. Kami bahagia naik delmannya." "Iya Pak, ini malah jadi daya tarik wisata lokal. Lihat tuh, anak-anak ketawa-ketawa." Bahkan Pak Satpam Balai Kota ikut angkat bicara. "Saya saksi, Pak. Setiap hari makin ramai dan gak pernah ada yang ngeluh." Karena banyak dukungan, akhirnya petugas hanya memberikan teguran lisan dan menyarankan Cimug untuk melengkapi surat izin usaha transportasi tradisional. Cimug pun langsung daftar, bahkan bikin logo resmi, gambar kuda pakai kopiah Betawi dengan tulisan, "Delman Ondel-Ondel Official." Sejak saat itu, Cimug makin terkenal, tapi juga makin sibuk. Ia harus ngatur jadwal, bales DM dari warga, handle orderan delman untuk acara ulang tahun, gathering kantor, hingga lamaran pernikahan ala adat. Bahkan, pernah ada pasangan yang minta delman Cimug sebagai kendaraan pengantin. "Kami ingin masuk pelaminan pakai delman, bukan mobil. Biar beda," kata mereka.
Cimug sampai nyewa tukang dekor buat hias delman pakai bunga dan pita. Cempluk pun tampil keren. Pakai sepatu kuda warna emas dan kalung dari janur kuning. Namun, semua kesibukan itu bikin Cimug mulai merasa lelah. Di malam hari, ia kadang duduk sendiri sambil mandiin kaki Cempluk. Merenung, aku dulu cuma ondel-ondel biasa. Joget tiap Sabtu Minggu. Sekarang bawa penumpang, viral, sampai ketemu pejabat. Tapi bukan berarti ia menyesal. Justru dari sini ia merasa hidupnya makin berarti. Cempluk, hidup kita berubah ya. Tapi jangan lupa, semua ini karena kerja keras dan semangat nggak menyerah. Dan benar saja, kerja kerasnya terbayar. Beberapa minggu kemudian, ia dapat surat undangan dari Kementerian Pariwisata. Isinya, Cimug diminta hadir sebagai inspirator budaya dan transportasi tradisional kreatif dalam acara nasional. Ia akan satu panggung dengan seniman ternama, pengrajin wayang, dan tokoh adat dari berbagai daerah. Pluk, kita ke Jakarta versi level atas. Bukan cuma balai kota lagi, tapi balai sidang, teriak Cimug sambil lompat-lompat seperti anak kecil dapat kado ulang tahun. Sampai akhirnya, pada hari yang ditentukan, Cimug dan Cempluk tampil memukau di acara tersebut. Ia berbicara di depan ratusan orang, termasuk menteri dan tokoh budaya. Saat giliran dia, dengan suara lantang dan logat Betawi yang khas, Cimug berkata, "Saya mungkin bukan orang kantoran, bukan seniman besar, bukan pejabat. Tapi saya punya semangat. Saya belajar dari jatuhnya bajai, dari keringat di bawah matahari, dan dari pup kuda di jalanan. Saya percaya, ondel-ondel juga bisa jadi inspirasi." Tepuk tangan riuh terdengar dari seluruh ruangan. Bahkan si menteri sampai berdiri dan memberikan standing ovation. Cempluk yang waktu itu lagi nunggu di luar ruangan juga kedengeran meringkik bangga. Malam itu, Cimug resmi dilantik sebagai Duta Transportasi Tradisional Kreatif Indonesia. Setelah dilantik jadi Duta Transportasi Tradisional Kreatif Indonesia, hidup ondel-ondel Cimug makin naik kelas. Tapi walaupun udah punya gelar dan sertifikat berbingkai emas dari kementerian, hati Cimug tetap sederhana. "Gue MAH begini aja, yang penting bermanfaat," katanya sambil narik delman keliling balai kota kayak biasa. Bahkan, dia masih sempet-sempetnya nyapu kandang Cempluk sendiri tiap pagi dan nyuapin wortel sambil ngobrol. "Pluk, kita nggak boleh lupa sama tanah tempat kita berdiri, meski kadang tanahnya basah kena pipis elu." Tapi kejutan belum berakhir. Suatu hari, Cimug dapat surat misterius. Bukan dari warga, bukan juga dari fans berat, tapi dari kantor wali kota Jakarta. Di dalam surat itu tertulis, "Dengan hormat, kami mengundang saudara Cimug, tokoh ondel-ondel inspiratif, untuk menjadi tamu spesial dalam Hari Transportasi Tradisional Nasional yang akan diselenggarakan di halaman balai kota. Anda juga akan menjadi pemandu kehormatan, mengendarai delman dan mengantar wali kota berkeliling dalam parade kehormatan." Cimug langsung lompat dari bangku kayu sambil nyengir kayak orang baru menang undian. "Ya gue nganterin Pak Wali Kota, naik delman, pakai Cempluk? Waduh, Pluk, ini kesempatan emas." Cempluk yang lagi selonjoran langsung berdiri tegak, seolah ngerti pentingnya momen itu. Malamnya, Cimug langsung nyiapin semuanya. Ia poles delmannya sampai kinclong, kasih pita merah putih di setiap sisi, dan minta Bulik bikinin kostum khusus buat dia. Setelan adat Betawi lengkap dengan songkok bersulam emas dan selempang, kusir terinspiratif. Hari H pun tiba. Pagi itu, halaman balai kota sudah ramai. Media, warga, anak-anak sekolah, semuanya datang. Spanduk besar bertuliskan, Hari Transportasi Tradisional Nasional, berkibar di mana-mana. Cimug datang dengan gayanya yang unik. Bawa Cempluk pakai irama musik tanjidor. Orang-orang langsung heboh. Wah, itu dia Cimug. Kuda delman viral. Keren. Delmannya ada wifi. Bahkan anak-anak sampai joget di pinggir jalan sambil teriak, "Cimug, Cimug, selfie dong." Ketika Pak Wali Kota muncul, semua mata tertuju ke arah Cimug dan delmannya. Pak Wali Kota tersenyum dan berkata, "Saya bangga hari ini naik kendaraan tradisional yang gak cuma unik, tapi juga punya cerita inspiratif." Dengan sigap, Cimug buka pintu delmannya, bantu Pak Wali Kota naik, lalu duduk di depan, pegang kendali Cempluk. "Ayo Pluk,
Jangan malu-malu. Hari ini kita bawa orang nomor 1 di kota. Bisiknya. Parade pun dimulai. Cimug memandu delman perlahan melewati rute yang sudah ditentukan. Warga melambaikan tangan, ada yang nyoraki nama Cimug. Bahkan ada yang nyanyi lagu Betawi dengan iringan angklung. Tapi yang bikin kocak, Cempluk tiba-tiba berhenti di depan gerobak siomay. "Lu, serius? Lu lapar sekarang?" kata Cimug panik. Untungnya, penjual siomay malah senyum-senyum dan ngasih Cempluk sepotong kol rebus. "Nih, buat semangat," katanya sambil ketawa. Pak Wali Kota juga tertawa. Kuda paling jujur, kalau lapar ya berhenti. Setelah itu, parade selesai dengan tepuk tangan yang meriah. Pak Wali Kota turun dari delman, lalu berdiri di panggung dan memberi pidato. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, beliau memanggil Cimug naik ke atas panggung. "Saudara Cimug, mari ke depan. Hari ini bukan hanya saya yang bangga naik delman. Tapi seluruh kota bangga punya sosok seperti Anda. Seorang ondel-ondel yang bisa menyatukan tradisi dan inovasi dengan semangat luar biasa." Seketika itu juga, Cimug naik dengan langkah gemetaran. "Ya Allah, ini gua beneran ya? Bukan mimpi?" bisiknya. Di depan ribuan pasang mata, Pak Wali Kota memberikan piagam dan piala berbentuk delman kecil. Tapi bukan cuma itu, Cimug juga diangkat sebagai ikon wisata budaya kota Jakarta, dan diberikan 1 unit delman listrik, hasil inovasi gabungan seniman dan teknokrat lokal. Delman itu bisa dipakai malam hari dengan lampu hias LED, speaker tanjidor, dan atap otomatis. "Wah, Pluk kita upgrade, tapi tetap Betawi," ucap Cimug haru. Setelah acara selesai, Cimug pulang ke rumah dengan hati lega. Tapi di jalan, ia berhenti di warung kopi langganan. Duduk di bangku panjang, sambil lepas topi, ia berkata ke bulik yang lagi goreng tahu isi, "Lik, gua udah jadi ikon wisata lo. Tapi entah kenapa, hati gua tetap pengen joget bareng anak-anak di taman kayak dulu." Bulik tersenyum, "Itu artinya lu gak lupa dari mana lu berasal, Mug. Lu tetap ondel-ondel yang setia sama akar budaya." Cimug mengangguk sambil ngunyah tahu panas-panas. "Yey, tapi abis ini kita ke taman. Ya, gua pengen ngajarin anak-anak narik delman. Sekalian latihan gaya." Akhirnya, Cimug rutin bikin pelatihan gratis buat anak-anak. Ia ajarin cara jadi kusir yang baik, cara mandiin kuda dengan lembut, dan tentu aja cara joget sambil naik delman. Cimpluk pun ikut aktif. Jadi kuda pelatih generasi muda, lengkap dengan helm kecil di kepala. Dan balai kota, kini jadi pangkalan ojek delman paling ramai, tempat berkumpul keluarga, wisatawan, dan pecinta budaya. Semua itu berkat satu ondel-ondel yang dulunya nabrak bajai, jatuh ke got, tapi nggak pernah nyerah. Nah Sobat Cimug, itulah kisah lucu, inspiratif, sekaligus gokil dari ondel-ondel Cimug yang awalnya cuma pengen bisa nyetir delman, sekarang malah jadi ikon wisata budaya se-Indonesia. Dari yang nabrak bajai sampai mandiin kuda, dari nyengir kuda di taman sampai narik Pak Wali Kota keliling kota, semuanya terjadi karena usaha dan ketekunannya. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa kasih like, komentar, dan subscribe ya. Dan pastinya, tulis sholawat buat Nabi Muhammad dan keluarga beliau di kolom komentar, serta sebutin juga kamu dari daerah mana. Sampai jumpa di kisah lucu dan seru ondel-ondel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengangkat tangan tanda perayaan kilauan.